Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan struktur organisasi, yang dimana landasan struktur organisasi ini adalah salah satu bagian fundamental yang ada di dalam perilaku organisasi. Nah, banyak orang yang masih menganggap bahwasannya struktur ini hanyalah sebuah bagan kotak-kotak yang tertempel di dinding. Namun, struktur ini sebenarnya adalah sistem saraf perusahaan, yang dimana struktur ini berguna untuk menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, bagaimana informasi mengalir, dan bagaimana kekuatan didistribusikan. Tanpa adanya struktur yang jelas juga, strategi sehebat apapun yang kita buat nantinya pasti akan berantakan, karena orang tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya dan kepada siapa mereka harus berkoordinasi. Nah, mungkin kita mengambil salah satu contoh kasus nyata, yang dimana dari salah satu perusahaan besar, yaitu Samsung. Nah, pada tahun 2017 itu mereka melakukan perubahan besar, yang dimana sebelumnya Samsung ini sangat tersentralisasi melalui sebuah divisi yang disebut Control Tower. Nah, namun krisis Note 7 dan skandal kepemimpinan menyadarkan mereka bahwa struktur yang terlalu kaku dan terpusat bisa sangat berbahaya. Mereka akhirnya membubarkan pusat kontrol tersebut untuk memberikan otonomi lebih besar kepada anak-anak perusahaannya. Pelajarannya di sini, di era kompetisi global yang sangat cepat, perusahaan raksasa sekalipun harus berani meruntuhkan hierarki yang kaku agar bisa lebih transparan dan memberikan ruang bagi talenta inovatif untuk bergerak lebih cepat. Selanjutnya kita membahas mengenai elemen kunci struktur organisasi, yang dimana ketika seorang pemimpin mendesain organisasi, di situ ada 7 pertanyaan mendasar yang harus dijawab, yang kita sebut sebagai 7 elemen kunci. Yang pertama ada spesialisasi kerja, yaitu sejauh mana kita memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua ada departementalisasi, jadi berdasarkan apa kita mengelompokkan orang-orang ini, berfungsi ataupun produk. Yang ketiga ada rantai komando, jadi kita ini melapor kepada siapa. Yang keempat ada rentang kendali, beberapa orang yang bisa dipimpin satu orang secara efektif. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi, jadi di mana keputusan besar diambil di kantor pusat atau di lapangan. Nah, yang keenam ada formalisasi, sejauh mana aturan tertulis mengatur setiap gerakan kita. Yang terakhir itu ada boundary spanning, bagaimana kita memastikan tim yang berbeda tetap bisa berkolaborasi tanpa terhalang tembok departemen. Slide 4, spesialisasi kerja. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Adam Smith. Idenya adalah daripada satu orang mengerjakan satu mobil utuh, lebih baik satu orang memasang ban saja secara berulang agar mahir. Namun ada batasnya. Jika spesialisasi terlalu tinggi, karyawan akan merasa jenuh, stres, dan kehilangan motivasi. Jadi, tugas manajer adalah mencari titik sweet spot di mana produktivitas tinggi namun kesejahteraan karyawan tetap terjaga. Dasar departementalisasi. Bagaimana cara kita mengelompokkan orang-orang hebat di perusahaan? Kita bisa mengelompokkan berdasarkan fungsi, seperti departemen HR atau IT. Jika perusahaan punya banyak produk, kita gunakan departementalisasi produk. Misal divisi smartphone terpisah dengan divisi mesin cuci, atau berdasarkan geografi jika pasarnya luas. Misal divisi Asia Pasifik melawan divisi Eropa. Tujuannya adalah agar setiap unit memiliki fokus yang jelas sesuai target pasarnya. Slide 6, hierarki dan rentang kendali atau span of control. Salah satu perdebatan besar adalah sebaiknya rentang kendali itu lebar atau sempit. Rentang sempit, contohnya satu manajer memimpin 3-4 orang, yang memungkinkan pengawasan ketat tapi membuat organisasi jadi gemuk secara hierarki dan komunikasi jadi lambat. Contoh rentang lebar yaitu
Satu manajer memimpin 10-15 orang, membuat organisasi lebih datar atau flat dan efisien secara biaya, namun menentukan karyawan yang sangat mandiri karena manajer tidak bisa terus-terusan mengawasi mereka. Selanjutnya slide ke-7, dampak biaya rentang kendali. Mari kita lihat angkanya. Perbedaan antara rentang kendali 4 dan 8 untuk organisasi dengan 4.000 karyawan sangatlah dramatis. Dengan rentang kendali 8, Anda hanya butuh sekitar sepertiga jumlah manajer dibanding rentang 4. Ini berarti menghemat besar dalam biaya gaji manajemen dan mempercepat proses pengambilan keputusan karena lapisan birokrasinya lebih sedikit. Slide ke-8, birokrasi standarisasi. Birokrasi sering dicap buruk, namun untuk tugas yang rutin dan berskala besar, birokrasi adalah mesin efisiensi. Karakteristiknya adalah spesialisasi tinggi, aturan yang formal, dan otoritas terpusat. Kekuatan utamanya adalah konsistensi, namun kelemahannya muncul ketika ada masalah yang tidak tertulis dalam buku aturan. Birokrasi biasanya lambat merespon ketika setiap orang terpaku pada itu bukan tugas saya atau tidak sesuai prosedur. Slide 9 ada tren desain organisasi baru. Dunia saat ini menuntut model yang berbeda. Yang pertama, organisasi virtual. Bayangkan perusahaan yang tidak punya pabrik di outsource, mereka fokus pada kompetensi inti seperti desain atau pemasaran dan sangat fleksibel. Yang kedua, struktur tim. Di sini, departemen fungsional mulai ditinggalkan. Orang-orang dari berbagai latar belakang, marketing, finansial, teknis, bergabung dalam satu tim untuk menyelesaikan suatu proyek. Ini menghapus hambatan internal dan eksternal. Untuk selanjutnya yang ke-10, slide 10, downsizing atau perampingan. Terkadang, organisasi menjadi terlalu gemuk dan tidak efisien, sehingga perlu dilakukan downsizing. Namun, hati-hati, perampingan yang hanya memecat orang tanpa strategi seringkali berakhir gagal. Perampingan yang sukses harus disertai dengan investasi pada teknologi baru dan komunikasi yang jujur kepada karyawan agar tidak panik, serta bantuan bagi mereka yang terdampak agar modal perusahaan tetap terjaga.